Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam breakfast. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada pagi hari ini, kita ada karena kebaikan Tuhan. Kita ada karena kasih setianya yang tidak pernah berhenti mengalir bagi saya dan saudara. Dan pagi hari ini mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur untuk segala kebaikannya, kasih setianya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Bersyukur buat kasih setiamu Tuhan yang besar dan berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau ada memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rancanganmu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rancanganmu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu,
Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa, Kaulah segalanya bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang memulihkan kami, anugerahmu yang selalu baru dan nyata dalam hidup kami, menuntun kami sampai pagi hari ini. Pagi hari ini kami membuka hati bagi Engkau Tuhan, untuk firman-Mu. Mari berbicara bagi setiap kami, kuatkan kami yang lemah, pulihkan kami yang terluka. Mengawali minggu ini ya Tuhan, biarlah kami memperoleh sesuatu untuk menjadi kekuatan dan pedoman kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih berkat-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, kita bersyukur buat pagi hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan melihat dari Yeremia pasal yang ke-16, pasal yang ke-17. Saya akan membacakan beberapa ayat dari sana. Kita lihat Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan baca bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, kita melihat di sini, sampai sini dulu ayat yang ke-6. Firman Tuhan datang bagi setiap kita pagi hari ini, mengawali minggu ini saudara. Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri tidak akan mengalami yang namanya keadaan baik. Saudara, orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri ini bukan hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, tapi juga mengandalkan manusia yang lain. Nah, Tuhan mau supaya kita bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita menjadikan Dia sebagai sandaran dalam hidup kita. Saudara, bukan berarti waktu kita menjadikan Tuhan sandaran dalam hidup kita, kita itu tidak mengerjakan apa-apa. Bukan, tapi waktu kita bersandar kepada Tuhan, menjadikan Tuhan tempat sandaran bagi kita, kita mengakui betul bahwa sekalipun kita bekerja, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, tapi keberhasilan kita itu bukan datang karena kemampuan kita. Kita mengakui bahwa keberhasilan kita itu datang karena ada Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melakukan segala tugas kita dengan baik. Dan kekuatan itu datang dari Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kita segala sesuatu dalam hidup ini. Ya, mulai dari pagi hari, Tuhan kasih kita hari yang baru. Mulai dari nafas yang baru Tuhan berikan buat kita. Kesempatan untuk berkarya Tuhan berikan buat kita. Kesempatan untuk kita berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Itu semua datang dari Tuhan. Dan kalau kita berhasil dalam pekerjaan kita, ya kita mengakui bahwa semua itu datang dari Tuhan bagi setiap kita. Nah, makanya di ayat berikutnya, ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, perhatikan di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu akan selalu mengalami kesegaran dalam hidupnya. Di sana dikatakan bahwa tidak akan di ayat yang ke-8 itu dikatakan begini. Tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Nah, saudara, bukan berarti waktu kita mengandalkan Tuhan tidak akan ada tantangan, tidak akan ada pencobaan, tidak akan ada hal-hal yang sulit yang kita hadapi. Ada, saudara. Sekalipun kita mengandalkan Tuhan, hal-hal yang dihadapi oleh orang-orang dunia
yang tidak mengenal Tuhan itu juga akan kita hadapi. Cuman bedanya seperti ini. Waktu kita berjalan mengandalkan Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang memimpin kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, kita akan tetap punya pengharapan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Sehingga sepanas terik apapun yang ada di luar, kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan itu bagian kita. Dialah yang adalah mata air kehidupan yang selalu mengalir dalam hidup kita. Saudara, mata air kehidupan, kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata, aku memberikan kepadamu air hidup yang akan terus mengalir dalam hidupmu. Tidak peduli seberapa panas terik yang ada di luar, kalau Tuhan menjadi kekuatan kita, kita akan selalu mengalami yang namanya basah. Bahkan kita akan selalu mengalami kesegaran, karena kesegaran kita tidak tergantung apa yang ada di luar. Kesegaran kita bergantung kepada Tuhan semata-mata. Sekalipun ada banyak persoalan mungkin yang kita sedang hadapi hari-hari ini, tapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk kita bisa menghadapinya, bahkan menang dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi hari ini. Biarlah perenungan kita pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita, memberikan kita pengharapan bahwa Tuhan itu setia dan mendorong kita untuk kita berpengharapan di dalam Tuhan, mendorong kita untuk kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Hamba berdoa bagi umatmu dimanapun berada. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi. Apa yang kami kerjakan hari ini, biarlah semua ini boleh berhasil, dijadikan Tuhan berhasil, sebab Engkau bersama dengan kami. Sekalipun mungkin hari ini ada panas terik yang kami hadapi, tapi kami percaya di dalam Engkau Tuhan kami aman. Ada mata air kehidupan yang terus mengalir dalam hidup kami, memberikan kami kesegaran, memberikan kami kemampuan untuk kami terus berjalan memandang kepada Yesus. Engkau satu-satunya penolong bagi setiap kami. Berkat-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami, Raja kami yang mulia, Yesus Kristus Tuhan namanya kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Shalom.